Oke, selamat datang lagi di materi selanjutnya. Di sini kita akan bahas rumusan yang keempat. Nah, rumusan yang keempat ini adalah kegunaan, urgen, dan juga keunikan. Oke, kita akan bahas ya. Jadi rumusan script ini itu berfokus pada kegunaan suatu produk atau fungsi atau mungkin tips itu ya. Terus kemudian bisa produk ataupun non produk. Terus kemudian di sini kita itu akan memberikan sedikit urgensi ya atau mungkin kegawat daruratan gitu ya. Lalu kemudian di sini kita akan tetap menonjolkan keunikan dari produk, jasa atau konten kalian tersebut atau tips yang kalian bahas tersebut ya. Sebagai contoh di sini tuh ada pemaparannya, kegunaan. Jelaskan hal terpenting terkait manfaat atau fungsi gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian urgent itu menyatakan bahwa kita harus memberikan unsur urgensi agar penonton segera melakukan hal yang kita inginkan. Lalu ada keunikan. Keunikan di sini adalah pastinya paparkan hal unik dari apa yang produk kalian punya gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke contoh ya teman-teman ya. Asli happy banget nemu payung otomatis tanpa ribet. Buka manual, tinggal pencet tombol, kebuka sendiri. Lalu urgennya, sayangnya stok tinggal 10 aja nih. Untuk keunikannya, kamu bisa bawa kemana aja karena udah dapat box ukuran kecil muat di dalam tas. Misal seperti itu. Jadi ini adalah produknya sebuah payung lipat portable tapi otomatis tinggal dipencet kebuka. Nah itu barangnya ada. Ya teman-teman, saya pernah menggunakan konten seperti ini juga dan cukup lumayan banyak juga lakunya. Nah seperti itu. Jadi pertama kita bilang kegunaannya itu apa sih? Faktor keuntungan produk ini tuh fungsi yang paling enak dari produk ini tuh apa? Kalau di sini kita bahas payung otomatis teman-teman ya. Nih, bahas payung otomatisnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi enak banget tinggal dipencet kebuka. Jadi kalau kita keluar mobil gitu ya, cepet-cepetan seret-seret susah banget. Nah, tinggal pencet kebuka. Nah, itu harus kalian tunjukkan secara visual juga. Lalu kemudian di sini yang merah adalah urgensinya. Ini bisa stok, kemudian bisa harga promo terbatas atau mungkin untuk berapa orang aja promonya, kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian di sini kita paparkan keunikannya ya. Keunikannya ya tadi itu ya kelebihan-kelebihannya aja gitu. Kalau misalnya produk itu kebetulan, Bang, kayaknya produk ini nggak ada unik-uniknya deh. Daripada payung-payung yang lain, ya udah kalian paparkan aja kelebihannya gitu ya. Mungkin dari sisi warna, bahan, apapun itu bisa kalian paparkan. Nah, sekarang contoh yang kedua. Powerbank fast charging ini bikin ngecharge lebih cepat. Itu kegunaan kan. Terus kemudian sayangnya diskon cuman sampai hari ini aja nih. Nah, ini termasuk bisa kalian sisipkan call to action juga nih di sini. Sayangnya diskon cuman sampai hari ini. Jadi coba deh teman-teman cek di keranjang di bawah ini gitu ya. Ngomongnya keranjang aja ya, jangan keranjang kuning. Biar teman-teman bisa upload di TikTok, bisa juga upload di Shopee gitu. Jadi sekali kerja bisa rangkap semuanya. Dan bahkan mungkin nanti YouTube ada YouTube Shopping, kalian juga enak juga. Tinggal ngomong keranjang bisa kalian upload di platform manapun. Bener nggak? Ya, oke. Di sini ada banyak sekali hal-hal yang bisa kalian manfaatkan ya. Intinya kegunaan produk itu apa. Lalu kemudian tambahkan urgensinya. Urgensi ini nggak cuman stoknya, nggak cuman diskonnya. Itu bisa banyak hal ya teman-teman ya. Kayak mungkin sebelum musim hujan gitu ya. Sebelum musim hujan nggak berhenti-berhenti. Itu bisa juga. Jadi kayak contoh jas hujan. Pakai jas hujan kayak gini tuh enak banget, sekali masuk beres. Nggak usah ribet-ribet kancing-kancing. Nah buruan nih sebelum musim hujan segera tiba gitu ya. Modelnya seperti itu. Itu juga bisa teman-teman. Pokoknya hal-hal yang membuat ya orang itu harus beri segera gitu loh. Apa yang membuat ini menjadi urgent atau menjadi darurat gitu ya. Itu yang harus teman-teman pikirkan. Nah ya, caranya bagaimana buat tahu-tahu seperti itu? Latihan. Perbanyak wawasan, perbanyak insting. Banyaklah belajar dari konten-konten orang lain. Sehingga otak kita, kreativitas kita itu akan dilatih. Saya sangat yakin orang bisa kreatif kok. Semua orang bisa kreatif. Asalkan dia punya wawasan, pengetahuannya itu mulai terus bertambah dan tinggi, itu ide-ide itu akan muncul dengan sendirinya. Alam bawah sadar kita, otak kita itu akan memproses. Itulah yang terjadi di diri saya saat ini. Bahkan saya hampir tidak pernah membuat skrip sama sekali dalam sebuah konten-konten afiliasi saya, baik di TikTok ataupun di Shopee. Semuanya mengalir, saya melihat produk, nah saya mau pakai rumus yang mana. Nah sekarang saya dokumentasikan di materi-materi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada 50, nggak tahu nanti kedepannya akan saya tambah atau enggak. Ini yang saya terpikirkan dan saya catat dan semoga ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, kita akan lanjut di materi selanjutnya.